Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Indra Pemanukan, channel yang keren dan mantap ini. Semoga kita semuanya sehat selalu, senantiasa dalam lindungannya, dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Dan Iya. semoga kita semua rezekinya lancar, mengalir deras dari Amin. berbagai sumber, Amin. dan tentunya kita harus tetap semangat. Amin. Iya. Dan kali ini saya sebetulnya belum dapat tema nih. Tapi kita tanya-tanya dulu sama Bung Ade Imam nih. Bung Ade Imam, apa kabar Bung? Alhamdulillah baik Bung Indra. Bung Indra gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Udah lama kita ya? Iya. Iya udah lama. Alhamdulillah saya senantiasa dalam lindungannya ya. Saya sehat Iya. walafiat Bung. Ya, yang penting sehat dulu sih sekarang mah. Iya, Yang penting betul. sehat dulu. Gampang sih masalah yang lain mah sehat. Betul, betul Bung. Nah, Bung Ade Imam sendiri kemana aja nih selama ini? Sampai Iya. kali-kali meminta, Iya. kapan kita bikin konten nih? Iya. Itu lagi sibuk terus kayaknya. Lama ya. Terakhir apa tuh? Konten apa terakhir ya? Lupa saya. Terakhir konten apa ya? Iya. Iya, saya kebetulan minggu-minggu ini lagi sibuk, Bu Indra lagi sibuk Oh, itu ngelarin buku. oh, buku menulis Bung. Iya, Iya, Bung ya. nulis buku lagi iya. Luar. Jurus-jurus sakti AutoCAD buku 10. Oh, iya, iya. Bukunya baru nulis, yang pesan udah ada 7 orang per hari ini. Padahal bukunya belum jadi itu. Jadi padahal ya. Iya, jadi saya sibuk itu. Kayaknya kita harus korek lebih dalam nih, guys. Ya, ya udah temanya ini aja nih. Tema seputar menulis dan membaca. Iya, betul. Karena dan teman-teman semua terutama yang dari sana, saya memang Bung Ade Imam ini selain seorang master di bidang AutoCAD ya, founder komunitas AutoCAD Indonesia di Facebook ya, grup Facebook dengan member. Sekarang udah berapa Bung membernya? Berapa ya? 130.000 kayaknya. Apa lebih? Ya sekitar segituan lah. Seluruh Indonesia itu. Iya. Itu di Facebook Bung ya? Iya. Di Indonesia ada semua. Dan selain master tadi, master AutoCAD, Bung Ade Imam ini adalah seorang penulis juga. Iya. Dan saya sendiri, alhamdulillah setiap Bung Ade Imam menulis, selesai menulis, saya selalu dikirimi bukunya. Dan amin. sudah beberapa kali, terutama yang pertama kali saya terima itu ya Bu ya, dua buah buku, yaitu Jurus Sakti AutoCAD yang satu dan kedua ya Bung ya. Iya. Kemudian di luar AutoCAD, Bung Ade Imam ini menulis lagi, yaitu tulisan-tulisan Bung Ade Imam yang lama itu ya, sudah dimuat di Kompasiana kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian dijadikan sebuah buku dengan judul Bukan Kitab Suci. Iya. Itu ya Bung ya. Iya, benar. Luar biasa sekali, bahkan hingga hari ini Bung Ade Imam ini masih menulis. Iya. Menulis ini tentu tidak lepas dengan membaca Bung ya. Iya, benar. Dan saya sendiri sudah pernah membaca sebuah kutipan yang berbunyi, jika Anda ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika Anda ingin dikenal dunia, maka menulislah. Mungkin Bung Ade Imam ini salah satu orang yang dua-duanya Bung ya, kalau saya lihat sih. Iya, harus sebenarnya semua orang harus dua-duanya. Dan juga menulis. Kenapa tuh Bung? Iya, yang tadi itu ada filosofisnya ini pasti nih. Iya, Mas, ada. Ada lah, pasti ada. Semua hal, jangankan menulis membaca ya, yang kegiatan intelektual seperti itu. Hal-hal sepele juga kan ada filosofinya gitu. Iya. Oke, berarti tema kita ini ya, menulis ini ya, kebetulan karena kaitannya dengan kesibukan saya belakangan ini gitu kan. Iya. Jadi saya disibukkan
oleh ini apa nulis Jurus Sakti itu kebetulan udah nyampe jilid 10 Bung Indra. Bung Indra kan ada berapa? Iya, jilid 10 ini sekarang tuh lagi on progress, lagi jalan tuh jilid ke-10. Gitu. Oke. Ya udah kita bahasanya ini aja ya tentang menulis buku ini ya. Oke, kita sambil membahas tentang membaca dan menulis dan kita juga akan mengorek lebih dalam tentang aktivitas Bung Adi ini. Iya. Aku bisa menjadi seorang penulis yang begitu produktif menurut saya ya, karena buku-buku yang ditulisnya ini laku keras, bahkan bestseller. Luar biasa bestseller. Iya. Oke, silakan Bung untuk gimana nih? Oke. Pertama gini dulu ya, yang saya mau garis bawahi, kegiatan menulis itu tidak terlepas dari kegiatan membaca. Artinya ini ada dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kegiatan membaca nanti diakhiri muaranya nanti pasti menulis gitu. Begitu juga menulis nanti muaranya ke membaca gitu. Jadi dua-duanya saling berkesinambungan, ada korelasi yang erat gitu. Jadi tidak ada kegiatan menulis tanpa membaca, itu aja sih yang perlu kita garis bawahi gitu. Terjadinya aktivitas menulis itu karena membaca gitu. Itu yang perlu digarisbawahi gitu. Nah, yang kedua yang tadi itu yang Bung Indra tadi katakan kan, jika ingin mengenal dunia maka membacalah, jika ingin dikenal dunia maka menulis. Nah, itu juga kan kalimat ini saya tulis di buku Bukan Kitab Suci itu Bung Indra. Oh iya. Depannya kan ada, ya itu kan kutipan dari Pram. Dari Pram. Iya. Dari Pram. Oke. Jadi gini, pertama menulis ya. Saya terinspirasi oleh beberapa penulis ya. Ini dulu ya. Ya, kenapa saya produktif? Karena yaitu saya terinspirasi. Yang pertama mungkin yang paling mewarnai tulisan saya itu Pram. Ya Bung Indra juga kan banyak lah membaca Pram ya, yang nyusun seorang bisu kan ada 2 jilid tuh Bung Indra hatam itu kan. Terus tetralogi juga kan beberapa saya pernah tahu Bung Indra baca juga di samping buku-buku Pram lainnya. Itu inspirasinya dari Pram. Kenapa? Kan Pram itu produktif Bung Indra kan. Ya, dia produktif dari SD. Menulisnya udah dari SD gitu. Buku-bukunya kan sangat luar biasa gitu. Itu inspirasi saya yang pertama itu Kak. Inspirasi saya dalam menulis itu dari Pram. Dari Pram. Bahkan kan Pram juga saking hebatnya gitu. Dia maestro kan. Pernah dinobatkan sebagai kandidat peraih Nobel. Peraih Nobel. Iya. Itu tetraloginya kan itu masterpiece-nya gitu. Tetralogi yang karya dia di Pulau Buru gitu. Nah, itu inspirasi saya gitu. Nah, berangkat dari sini, saya terapkan kan. Ya, kebetulan saya juga kan senang membaca dari dulu gitu kan. Yang saya balik lagi tadi ya. Ya, kalau melihat, maaf Puter ya, kalau melihat Bung Adi Imam bisa terinspirasi dari Pram, berarti kan diawali dengan membaca dulu Bung ya? Iya, dengan membaca. Ya. Nah, dengan membaca. Kalau kita kaitkan dengan pertama kali Rasulullah SAW menerima ayat atau menerima Al-Quran itu yang katanya dibimbing oleh malaikat Jibril, ikro, ini bacalah sampai 3 kali. Iya. Jadi kita ini memang harus membaca Bung ya, dari situ juga ya. Iya, benar. Bacalah kalau ikro kan kesannya bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya. Yang menciptakan dari segala darah dan sebagainya. Iya, benar. Nah, ini kalau kaitkan dengan tadi membaca dan menulis, dalam hal di ajaran Islam juga, itu bahkan pertama kali yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah membaca. Itu Bung. Iya, benar. Sehingga dengan membaca mungkin kita tadi bisa mengenal dunia, mengenal apapun ya. Dan membaca ini kan
bisa dikatakan dalam arti luas ya, membaca situasi, membaca apa. Iya, benar itu benar. Jadi artinya dari konsep Islam juga kan udah jelas ya. Yang pertama dan utama perintah yang diturunkan oleh Tuhan lewat Jibril ke Nabi Muhammad untuk disampaikan ke umat itu kan ikro, membaca. Nah, berarti kan itu hal yang pertama dan utama gitu. Kalau dari konsep Islam ya, itu udah jelas kan betapa pentingnya membaca gitu. Ya. Suratnya Al-Alaq kalau nggak salah. Karena bunyi ayat pertamanya, bunyi ayat pertama itu ya. Ya benar. Ada siapa tamu? Ada tamu. Saudara kita, Bung Ade. Nah oke. Ya seperti itulah Al-Alaq ya. Iya. Gumbal darah ya. Ya itu artinya dari konsep Islam sendiri pentingnya membaca kan seperti itu. Oke. Terus balik lagi kan proses menulis tidak bisa dilepaskan dari membaca kan, karena kegiatan menulis lahir karena membaca. Kalau tidak ada kegiatan membaca, tidak mungkin ada kegiatan menulis. Itu aja sih yang ini ya. Oke, jadi tadi balik lagi ke inspirasi saya, Pram juga kan bacaan-bacaannya ya banyak juga kan, karena dia banyak membaca, maka dia banyak menulis juga. Ya. Kalau Bung Ade Imam terinspirasi oleh Pram, akan halnya saya sendiri terinspirasi oleh Bung Ade Imam. Bung Ade Imam ini inspirator saya. Idaman saya. Nah, iya. Bahkan pada waktu itu saya juga sempat ketika Bung Ade Imam mulai menulis di Kompasiana ya. Iya. Saya juga sempat itu mengikuti Bung Ade Imam untuk menulis dan sebagainya. Tapi saya ya belum, paling baru dapat tulisan ya, ada sekitar 10 atau 11 tulisan saya ya di Kompasiana yang lumayan waktu itu juga bisa highlight juga, tapi saya belum sempat melanjutkan lagi gitu karena dan lain hal. Tapi pada intinya saya juga senang menulis dan membaca. Itu salah satunya inspirasi saya Bung Ade Imam ini. Silakan lanjut Bung. Iya. Nah, ini kan dari situ ya, dari inspirasi itu jadi saya termotivasi untuk melahirkan tulisan-tulisan dalam taraf tertentu, kualitasnya pengen seperti Pram gitu. Walaupun sebenarnya pengaruhnya bukan hanya dari Pram ya, saya juga bukan baca semua lah. Kayak Gunawan Muhammad dengan catatan pinggirnya itu kan unik tuh. Tulisannya unik. Gunawan Muhammad tuh dia kayak menulis esai tapi kritis gitu. Nah itu juga saya senang juga gitu. Jadi selain Pram juga saya ada pengaruh-pengaruh dari Gunawan Muhammad. Kalau Pram lebih bermain di detail ya itu ya. Iya, dia detail gitu. Iya, main detail gitu. Iya, detail. Menulis Pram. Iya, main detail. Jadi seperti itu. Jadi saya kan kalau malam tuh Bung Indra, malam kan baca buku nih. Baca buku ya, itu kegiatan saya dari dulu kan. Baca buku. Nah, paginya tuh itu harus dilampiaskan. Iya, pelampiasan kegiatan membaca saya itu dengan menulis. Kalau tidak menulis, saya gantung hari itu tuh pikiran terbebani oleh bacaan saya. Jadi malam baca, pagi eksekusi saya tulis. Nah, nanti baru ke Kompasiana, kalau enggak jadi artikel. Jadi temanya kan beragam nih. Temanya beragam dari humaniora ya. Humaniora kan termasuk filsafat, politik, sosiologi gitu kan, ilmu sosial. Nah, di samping itu juga karena kan kerjaan saya di bidang teknik. Makanya saya banyak nulis AutoCAD gitu kan. Iya. Buku-buku AutoCAD itu kan hasil dari ya itu yang di komunitas itu Bung Indra dulu awalnya tuh. Saya pernah dengar dari pernyataan Bung Ade Imam pada waktu itu. Katanya saya tuh kalau menulis itu bahkan untuk Kompasiana ya, yang tayangkan Kompasiana itu salah satunya adalah
untuk apa hiburan atau apa ketika pusing katanya. Justru Bung Ade ketika pusing obat itu menulis, itu gimana tuh? Iya, iya itu kan ada ya siapa Panbel apa ya, Panbaker apa saya lupa lagi namanya ya. Dia gini, apa ada teori gini. Jadi menulis itu salah satu terapi. Itu menulis itu salah satu terapi kejiwaan gitu. Jadi dengan menulis itu kita bisa melampiaskan emosi-emosi yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu tertuang ditulis. Itu salah satu bentuk terapi gitu supaya mental kita tetap sehat itu dengan cara. Jadi menulis itu bukan menambah pusing, bukan ya? Bukan, menurut saya itu pelampiasan. Jadi energi negatif mendapat penyalurannya berupa itu positif gitu. Penyaluran energi negatif seperti itu. Seperti itu. Oke, nah mungkin nanti saya kan supaya lebih spesifik bicara itu menulis ya, membaca menulis itu ada buku Bung Indra. Dari Jean Paul Sartre ya. Sartre itu kan filsuf, dia filsuf Prancis kan. Nah itu dia nulis buku judulnya tuh Les Mots, bahasa Prancisnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya The Woods. Kalau di Indonesia kan itu judulnya Kata-kata. Nah itu diceritakan oleh dia. Jadi di bab pertama tentang kegiatan dia membaca dari kecil, terus di bab keduanya menulis. Jadi isi buku itu tuh tentang membaca dan menulis gitu. Nah itu saya banyak belajar dari buku itu gitu. Namanya The Woods kalau bahasa Inggrisnya bukunya. Nah, itu diceritakan perjalanan membaca dan menulis Sartre itu di situ, di buku itu diceritakan gitu. Jadi kalau dari aliran filsafat, Sartre itu termasuk filsafat eksistensial filsafatnya. Bedanya dengan filsafat rasionalisme kayak Descartes ya, cogito ergo sum katanya. Jadi saya berpikir maka saya ada. Jadi kita berpikir dulu maka ada. Nah, tapi kalau satu tuh beda kebalikannya kalau eksistensialisme tuh. Jadi saya ada maka saya berpikir gitu. Artinya materi dulu gitu. Ya ini pahamnya paham seperti materialisme yang kita bahas dulu gitu. Tapi ini sebutnya filsafat eksistensialisme, ada keberadaan manusia gitu. Nah itu buku-buku satu seperti itu filsafatnya gitu. Nah itu di buku kalau kita bicara membaca dan menulis itu ada buku dari Sartre namanya Kata-kata judulnya itu Kata-kata, The Woods, Les Mots kalau bahasa Prancis. Nah itu isinya bab pertama tentang membaca, pengalaman dia, bab keduanya tentang menulis. Itu bagus tuh, itu saya rekomendasikan untuk dibaca buku itu. Ada versi bahasa Indonesia. Hingga saat ini sudah berapa buku yang di karya Bung Ade Imam? Oke, totalnya 15 buku, kalau nggak salah. Dengan yang ini apa? Saya hitung dulu ya. Hah? Coba 14 atau 15? Koleksi bukunya karya Bung Ade Imam? Nggak ada lagi saya malah nggak ngoleksi gitu. Belum ngoleksi, malah belum sempat ngoleksi. Oh ini ada nih satu nih, bukunya kayak gini Bung Indra. Nah, kayak gini ini, nah gini dia. Bekas ngoleksi. Bukunya. Nah, ini jurus-jurus sakti nih. Oh iya. Itu yang jilid 6. Jilid berapa? Jilid 6 ya? Jilid 6. Nah, ini buku yang ini ada 9 buku. Nah, ini saya lagi on progress ke 10. Oh iya. Nah, buku ini tentang AutoCAD ya. Buku tentang AutoCAD. Nah, terus ada lagi yang pemula tuh buku ini warnanya biru sama merah. Itu buat pemula. Jadi buku tekniknya tuh berarti untuk buku AutoCAD-nya ada 11 buku. Mau ke 12.
berarti sorry 11 ya, mau ke 12 ya, mau ke 12. Nah itu buku tekniknya. Nah terus kalau buku humanioranya yang kumpulan tulisan saya, mungkin juga tahu kan yang bukan kitab suci satu, kado ulang tahun. Nah itu kan sequel dari, bukan ini, kado ulang tahun itu isinya, itu kan buku saya tulis, terbitnya pas anak saya yang kedua ulang tahun tuh di Genta. Saya tulis buku itu kado ulang tahun. Terus ada lagi 2 buku berupa novel. Iya. Yang pertama Kitab Bumi Langit, itu novel ceritanya tentang kerajaan Singosari. Sudah dibukukan juga Bang itu, Bung? Sudah, itu malah saya ikut lomba juga 2 buku, 2 novel itu. Iya. Lomba itu dulu tuh hadiahnya 500 juta. Hadiah itunya, total itunya. Hadiah pertamanya 200 juta itu. Saya ikut 2 buku, 2 novel. Kitab Bumi Langit, yang keduanya Drafter Sebuah Perjalanan. Nah, kalau yang ini lebih ke teknik, buku teknik tapi tentang perjalanan saya gitu. Ada dua novel itu. Ada 2 novel. Jadi totalnya berarti kan buku sebutnya kalau yang tadi ya, yang buku ini ya, sama yang buku merah sama biru itu sebenarnya masuk kategori, masuk jenis buku how to. Itu banyak yang laku di pasaran justru ini buku-buku how to, bagaimana cara membuat apa, bagaimana, nah itu how to. Berarti dari buku yang pernah ditulis, buku teknik ini yang paling banyak sellernya? Iya, karena kan segmennya udah jelas, segmen pasarnya udah jelas, segmennya udah jelas, segmen pembacanya itu udah sedar. Jadi saya bidiknya itu udah jelas, bidikan saya itu. Dibanding kalau ini kan, kalau yang novel 2 itu, terus yang kumpulan tulisan itu kan segmen pasarnya benar-benar bias gitu, ya, tidak terkonsentrasi seperti itu. Tapi Bung, kalau melihat perkembangan zaman, perkembangan dunia hari ini, atas adanya internet yang sudah, iya benar. Inilah sekarang udah zaman internet, zaman now. Iya. Orang itu beralih dari membaca buku secara fisik begitu ya. Fisik ya. Nah, ke e-book, buku elektronik. Iya. Itu beralih ke e-book ya. Kalau dewasa ini buku-buku dan segala macam ini semua digital ya, serba digital. Iya. Termasuk obrolan kita ini kan secara digital juga ya. Iya. Dengan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, begitu juga dunia membaca. Saya lihat ada peralihan dari membaca buku fisik, buku yang kita kenal selama ini, menjadi buku elektronik, e-book. Iya. Nah ini, apakah buku ini masih relevan atau bagaimana nih ke depannya eksistensi buku fisik itu, Bung? Kira-kira. Oke. Sebenarnya kalau buku fisik ya, kayak buku saya gini ya, kayak buku gini, ini tidak mungkin tergantikan, tetap ada. Kenapa ya? Yang pertama, orang dari sensasinya, Bung Indra, dari sensasi. Nih, saya cium bau buku saya ini. Begitu baca, nih, ini tidak tergantikan. Itu yang pertama. Oke, analisa Bung Indra emang benar. Kita dari peralihan dari fisik ke dunia digital ya. Begitupun yang menimpa nasib buku ya, yang tadinya buku cetak ini kan secara fisik, sekarang orang lebih ke e-book kan, ke e-book gitu. Nah itu saya tuh generasi kita sekarang tuh ada di 2 kaki, artinya ada kaki kita ada di dua sisi. Yang kaki kiri misalkan kita di dunia, masih dunia cetak, sedangkan di kaki yang satunya kita menginjak dunia digital, yang serba digital kan, digitalisasi gitu ya, yang berupa e-book itu gitu. Oke, jadi kalau
buku cetak tetap tidak tergantikan. Kenapa? Yang pertama, orang tanpa kuota internet dengan buku cetak masih bisa baca buku kan. Yeah. Misalkan di gunung-gunung apa tanpa yang sinyalnya lemah itu masih bisa. Itu yang pertama kan, karena itu belum semua total kan. Terus kedua, sensasinya ini yang bikin orang kangen akan buku cetak gitu. Itu sih. Nah, terus Bung Ade sendiri menulis e-book nggak itu? E-book elektronik itu? Enggak. Oh, tidak tertarik. Karena kan udah enggak itu e-book. Saya cetak semua. Karena itu kan nanti urusannya nanti sama penerbit nanti. Tapi kan untuk e-book ini dari sisi apa namanya ya? Kepraktisan ya. Praktis dan sebagainya, juga harga kan kadang-kadang lebih murah ya. Dan juga bisa dicetak, Bu. Gimana? Bisa dicetak. Iya, bisa. Dicetak. Kebanyakan kan berupa PDF dan sebagainya kan. Iya, PDF ya. Ya itu saya lebih ke ininya sensasi baca buku fisik ini gitu. Orang masih kangen. Kayak gini aja, mungkin kita ambil contoh kasus gini ya. Kayak orang baca Quran digital lewat HP dibanding lewat pegang Quran, itu sensasinya beda. Sensasinya beda, kemudian kelihatan juga kalau lewat di HP itu kayak yang main-main gitu. Nah, itu juga kan. Nggak tahu ya. Iya, kultur kita kan masih gitu. Iya, artinya sensasinya itu yang tidak bisa tergantikan gitu. Kita indera kita, perasa, peraba itu main gitu. Beda dengan ini, kita tanpa bisa mencium wangi kertasnya, tidak bisa meraba tekstur kertas. Nah, itu sensasi panca indera kita ketika membaca buku cetak itu tergantikan. Dan juga kalau untuk background itu bagus, Bu ya. Kalau koleksi buku kita misalnya di belakang buku tuh. Nah, itu juga kan. Iya, kayak fraud gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan e-book kan nggak bisa dibuat itu. Nggak bisa. Ya itu kan tuh kan. Iya itu. Salah satu kelebihan itu kan. Salah satu kelebihan buku cetak seperti itu. Tapi kedepannya ada kemungkinan punah nggak di dunia buku cetak ini? Enggak. Saya yakin ini masih tetap dipertahankan. Buku-buku cetak saya yakin masih tetap dipertahankan. Karena begini, Bung, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan di Perpusda Jabar, ya, perpustakaan di Jawa Barat di sana. Nah, bahkan perpustakaan pun sekarang harus mengikuti perkembangan zaman ini seperti ini. Iya. Dan bagaimana caranya supaya perpustakaan tetap hidup, diantaranya dengan ada internet di situ. Iya. Kemudian menggelar kegiatan-kegiatan, misalnya ini hasil dari sana ya, hasil dari itu, agar perpustakaan tetap hidup, tetap dikunjungi oleh orang-orang, maka pengelola perpustakaan harus banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari buku yang ada di perpustakaan, misalnya lomba memasak misalnya. Nanti bukunya ngambil dari perpustakaan, itu resepnya, menunya itu kan, silakan untuk memasak yang paling enak, atau dongeng gitu kan, anak-anak ngumpul di perpustakaan, kemudian ambil buku dongeng, ceritakan di situ. Itu salah satu upaya untuk menghidupkan terus perpustakaan. Iya, benar-benar. Jadi ya tadi pelan-pelan walaupun bagaimana harus mengikuti terus gitu. Dan upaya-upaya digital. Upaya-upaya seperti itu harus dilakukan oleh pengelola perpustakaan, di antaranya agar minat baca ini tetap ada gitu, terus berkesinambungan, jangan sampai punah. Karena kan memang kalau membaca secara di HP misalnya, membaca itu kesannya berbeda dengan membaca buku yang cetak. Kalau kata Pak Ade, sensasinya beda. Jadi semua juga itu hidup di situ.
memang betul. Ya, itu juga saya ada pernah baca buku Bang Indra, The Cello apa-apa ya. Jadi di buku itu tuh itu diterangkan. Jadi seiring perkembangan dunia digital, dunia teknologi, orang kan sekarang banyak beralih ke e-book ya, dan karena pertimbangan kepraktisan gitu kan. Nah itu ada impact negatifnya. Jadi di situ disebutkan internet ternyata mendangkalkan cara berpikir kita gitu. Internet Itu jadi semacam dilema ya. Posisi dilema di satu sisi kita ngejar kemajuan teknologi, di sisi lain ada yang dikorbankan, yaitu cara berpikir kita tuh dengan internet itu ada pendangkalan gitu ya, dibanding. saya juga sempat berpikir, Bu, sebetulnya internet ini membuat kita semakin pintar, apa justru semakin bodoh gitu. Karena apa? Ya kan? Dikatakan pintar gitu. Ketika kita ditanya sesuatu, kan bukan internet ada. Gitu. Ada kan? Ada. Iya. Langsung jawabannya tahu. Tapi kita sudah di situ nggak perlu berpikir lagi. Jadi nalar kita, pola pikir kita apa namanya? Dangkal kan, jadi ada pendangkalan. Iya, ya itu yang dikritisi oleh buku itu seperti itu, sama seperti analisa Bung Indra. Jadi di satu sisi kita kan itu apa perkembangan teknologi, tapi di sisi lain seakan membodohkan orang, karena orang mau nanya apa-apa tinggal googling kan, searching gitu, googling apa misal kata apa-apa gitu. Nah ini juga, ini sebenarnya gini, ini ada kesalahan ya, ada kekeliruan antara proses berpikir dengan proses nyimpan data. Nah ini harus dibedakan dulu. Yang kita mau kedepankan itu cara berpikir. Cara berpikir. Kalau kita kan bukan alat penyimpan data. Sebenarnya udah bagus, dengan adanya internet sudah bagus ya. Artinya kita tidak otak kita tidak dipenuhi oleh data-data. Cuman otak kita hanya kita maksimalkan untuk berpikir, untuk mengolah data, bukan menyimpan data. Nah ini yang harus dibedakan. Jadi apakah internet bisa bikin bodoh orang gitu? Ini dulu yang harus itu. Jadi pikiran kita, otak kita tuh untuk mengolah data, bukan menyimpan data. Nah sini. Jadi kita tidak mungkin terjebak. Di era pandemi ini, Bung, pandemi COVID-19, untuk para pelajar, terutama yang anak-anak usia pendidikan, iya, dari mulai PAUD lah sampai ke mahasiswa kali ya, hampir semuanya karena pandemi menggunakan pola belajar dengan daring atau online ya. Online. Nah itu kan kalau menurut saya itu tidak maksimal sama sekali. Iya. Apalagi saya juga kan punya anak masih sekolah ya, anak SD. Iya. Itu anak suka kadang-kadang banyak teman-teman istri saya tuh banyak yang anaknya berantem sampai bukan berantem apa namanya pasnya gitu. Pasnya kalau iya. Jadi bahkan kalau ada tugas dari gurunya itu yang mengisinya itu orang tuanya. Iya. Ya itu kan. Saya berpikir kalau untuk itu di era pandemi ini udah nggak usah dinaikkan dulu gitu. Ketika kenaikan kelas jangan dulu naik kelas karena dia tidak menguasai ilmu pada kelas tersebut gitu. Tapi di sisi lain ketika saya ngobrol dengan praktisi pendidikan ya guru, terus yang di bawahnya gimana? Yang baru tumbuh misalnya usia sekolah, nanti mentok katanya. Kalau nggak dinaikkan seperti itu. Sedangkan ini kan regenerasi kan. Nah itu susahnya di situ. Jadi sebuah apa namanya? Ya sebetulnya bukan hanya masyarakat kita yang belum siap pada peralihan metode belajar
daring ini di semua negara dirasakan seperti itu. Jadi artinya ada ketidaksiapan seluruh pembelajar tuh untuk melakukan daring. Nah kebetulan saya juga kan, ngajar nih, mengajar. Nah kan tatap muka ada. Nah di samping tatap muka karena ya itu tadi situasi pandemi ini, ada juga yang karena long distance ya, jaraknya yang cukup jauh. Itu yang kedua karena pandemi juga kan, jadi banyak yang meminta online gitu. Nah kalau saya evaluasi hasil tatap muka dengan online itu lebih efektif tatap muka memang gitu. Kenapa? Karena untuk online sendiri ada banyak ketidaksiapan baik dari pengajar maupun yang belajar gitu. Iya. Kita belum siap menerima metode baru ini gitu, cara belajar baru ini gitu. Jaringan internet juga kan berpengaruh itu, Bung. Ketika koneksi buruk. Iya, nah itu kan itu kendala juga kan. Nah, terus ya itu balik lagi ke buku, masalah buku itu, sensasinya. Kalau tatap muka kan sensasinya orang datang orang datang sensasinya beda gitu. Orang bisa panca inderanya bisa ini gitu, persepsinya tuh bisa muncul semua dibanding online yang hanya berupa gambar kayak gini nih kan. Nah kayak gini juga kan nih, kayak kita nih nge-zoom gini kan, hanya indera penglihatan dan pendengaran yang main, perasa peraba itu kan tidak gitu. Saya tidak bisa mencium bau saya bau saya bisa mencium bau nah, kan? Nah kayak gitu kan, jadi sensasinya kurang gitu. persepsi panca indera itu kurang gitu. Seperti itu ya, gitulah ya. Jadi ya udah ya intinya gitu. Jadi balik lagi ke masalah menulis gitu ya. Ya dari menulis juga kan dengan adanya internet kita sangat-sangat terbantu dibanding menulis zaman sebelum internet booming. Artinya gini, contoh soal saya menulis nih, mau humaniora, mau menulis tentang AutoCAD ya. Nah itu kan misalkan saya ada satu tema nih, misalkan tema apa ya, saya tulis nih. Nah kalau saya mau mencari referensi untuk tulisan saya, itu terlepas dari ininya ya, tema tulisannya ya, mau teknik, mau AutoCAD, mau humaniora, politik, sosial, filsafat apa gitu. Kalau saya butuh referensi, saya tidak harus mencari buku referensinya, harus baca dulu kan, zaman dulu ya, zamannya Pram seperti itu katanya. Orang anak sekarang enak nulis itu lebih dimudahkan, jadi harus baca dulu nih. Kayak tadi saya nyerangin Sartre, kata-kata itu harus dibaca dulu bukunya, baru nanti kita kasih highlight pakai stabilo apa, ini nih kayaknya yang bisa masuk ke tulisan saya. Seperti itu kan teknisnya nih, teknis menulis sebelum internet booming gitu ya, sebelum pra-internet lah istilahnya. Terus buku apa misalkan, buku teknik, saya harus baca dulu. Buku filsafat, saya harus baca dulu semua ya, kayak konten-konten yang lama kan. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Saya nulis misalkan tentang Plato, saya ketik aja di Google Plato, muncul kan. Nah, apa yang saya butuhkan tinggal keywordnya diperjelas, lebih spesifik. Misalkan Allegory of the Cave Plato, nah itu muncul cerita tentang gua yang Plato itu misalkan. Terus kalau AutoCAD misalkan cara bikin dynamic block apa-apalah gitu, bikin dena apa, tinggal ketik merubah kata keywordnya. Ya nanti bahasa seperti apa, mungkin dengan gaya kita dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Iya, artinya referensinya tuh mudah, dengan googling, ketik itu muncul. Kita tinggal kan menyaring, memilah dan memilih yang mana yang perlu dimasukkan ke tulisan kita seperti itu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu harus baca full satu buku gitu. Full satu buku baru skimming gitu kan, baru cari mana yang perlu dimasukkan seperti itu.
Nah, itu kan memudahkan. Artinya emang ada sisi negatif, ada sisi positif dalam segala hal gitu ya. Itu internet sisi positifnya seperti itu, tapi sisi negatifnya tadi mendangkalkan cara berpikir kita. Iya. Kita kan mendangkalkan, jadi kita tuh hanya Jadi seperti itu sih. Baik, ada yang positif ya. Iya, semua hal pasti ada mengandung dua. Seperti Baik, itu. Bung Ali Imam, sangat menarik obrolan kita tentang membaca dan menulis ini, Bung. Iya. Namun karena keterbatasan waktu. Oh, nggak kerasa ya? Bung ya? Waduh. Iya. Pokoknya kalau saya ngobrol dengan Bung Ali Imam tuh lupa waktu tuh. Rasanya tadi gitu. Nggak kerasa. Sebenarnya masih banyak ini. Masih banyak. Nanti membaca menulis masih banyak. Saya sendiri sampai bingung mau milih yang mana. Karena terus terang saja Bung Ade Imam ini, kalau Bung Ade Imam terinspirasi seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau Bung Ade Imam terinspirasi oleh Pram dalam hal menulis, maka inspirasi saya adalah Bung Ade Imam ini. Oke, Bung. Untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, apa yang akan Bung sampaikan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, para penonton, bagaimana agar membaca dan menulis ini tetap hidup gitu, untuk yang saran dan masukannya untuk semua para penonton kita tentang membaca dan menulis ini. Oke, gini aja sih. Oke, tadi Bung Indra sudah sentil di awal ya. Yang pertama, konklusinya nih, kesimpulan yang pertama, kalau mau kenal dunia harus baca kan. Kalau mau dikenal dunia harus menulis, itu udah nggak bisa ditawar yang pertama. Nah terus yang kedua, masalah pentingnya menulis. Saya pernah baca tuh Imam Ghazali ya, pernah ngomong gini, kalau kamu bukan anak raja atau sultan katanya, kalau kamu bukan sultan, bukan anak raja, atau bukan anak orang kaya, maka menulislah katanya. Artinya dengan menulis itu dia bisa mengatasi keterbatasan kita gitu. Itu yang kedua. Nah, terus saya ngutip lagi, Pram lagi, menulis itu bekerja untuk keabadian. Menulis itu bekerja untuk keabadian katanya. Jadi kalau walaupun nanti kita nggak ada, tapi kalau kita menulis, nama kita tetap abadi karena tulisan kita gitu. Seperti itu sih. Itu aja sih pesannya. Artinya ya balik ke ucapan Bung Indra tadi yang diungkapan pertama. Itu yang paling. Kalau mau kenal dunia baca, kalau mau dikenal dunia menulis gitu. Ya, artinya kan dua kegiatan ini benar-benar erat, tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Bisa menulis karena membaca, bisa membaca karena menulis gitu. Seperti itu. Baik, Bu Imam. Masih banyak sebetulnya. Masih banyak yang kita bahas. Mungkin nanti kita bisa bahas di konten berikutnya, Bung ya. Karena itu motivasi untuk semua orang. Karena saya sendiri salah satu termotivasi oleh Bung Ade Imam ini. Karena dulu kita berjuang dari awal, tahu-tahu Bung Ade Imam ini sudah menjadi master sekian tahun gitu ya. Ini salah satunya menjadi motivasi untuk saya bagaimana bisa berkarya seperti Bung Ade Imam ini. Terima kasih Bung Ade Imam atas waktunya. Salam buat keluarga dan buat teman-teman semua, para viewer, para YouTuber, subscriber. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.